Selamat datang di Ngobrol Bareng Aba Worship. Saya Joshua Iwan Wahyudi. Saya Faith. Nah, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol. Ini episode yang pertama ya. Ngobrol apa sih, Faith? Di Ngobrol Bareng Aba Worship ini kita ini kita kayak cerdas cermat loh ya. Gua kayak nanyain lu terus lu ngejawab gitu. Iya. Jadi di Ngobrol Bareng Aba Worship ini kita nggak cuma ngomongin Bukan tentang cuma musik, iya, nggak cuma musik doang, kita juga semua lah ya, kayak hidup ya, kayak hidup seorang penyembah tentunya ya. Nah, ini episode pertama. Hari ini kita apa topiknya, Fit? Ibadah online versus offline. Wih, lu lebih suka online atau offline? Jujur aja offline. Kalau gue lihat sih. wajah mereka kayaknya suka online. Karena kalau nggak mungkin nonton kita. Kalau lu suka online atau offline? Ya tergantung sih. Kalau offline aku lebih suka mungkin gara-gara rame ya, terus ketemu teman. Kalau online aku sukanya karena bisa bangun siang. Wah, ini tampak wajah-wajah bantal ini ya. Nah, hari ini kita ngobrol offline versus online karena memang sekarang banyak yang bilang gini, enak ini ya, enak online ya. Jadi habis ini udahlah nggak usah ke gereja lagi, kita pakai YouTube, pakai live streaming aja gitu kan. Tapi juga sementara ada nggak sih teman-teman lu yang kayak kapan ya kita bisa ketemu di gereja langsung gitu? Ada nggak? Banyak. Banyak. Kayaknya kalau anak muda pengen ngumpul-ngumpulnya ya. Iya. Nah, itu dia. Jadi kita bingung nih, enakan online atau offline. Nah, kita bahas hari ini, tapi bukan cuma kita berdua ya. Kalau kita berdua kan kayaknya kurang asik gitu kan. Karena kita butuh narasumber yang lebih cespleng, lebih cetar gitu kan. Siapa narasumber kita hari ini, Fet? Kak Desi. Siapa Kak Desi? Jadi ya? Kak Desi itu apakah guru sekolah minggu atau Bukan. siapa? Ya kan penasaran mereka. Mesti Kak dikasih Desi tahu. itu seorang master chef. Wih, master chef. Nah, berarti dia apa hubungannya ya? Dia kan jago masak, terus ngapain ngomongin ibadah offline online gitu kan? Ya. Iya. 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 Nah, hari ini kenapa kita mengundang Master Chef? Karena kita pengen dengerin dari sudut pandangnya itu, dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Kalau kita ngundangnya pendeta, gembala, Jawabannya kira-kira sama lah ya. kira-kira pasti ya kita perlu ibadah offline gitu kan. Nah, tapi kalau ini bukan yang punya gereja, bukan gembala, bukan pendeta, nah kita akan dapat view yang lebih netral ya hari ini ya. Oke, mari kita sambut teman-teman, tepuk tangan semua ya. Walaupun kita nggak bisa dengar, kita dengan penuh iman meyakini ya bahwa mereka bertepuk tangan dengan meriah. Inilah dia Master Chef Ibu Desi. Woi, ada 10.000 orang ya di studio kita ya. Kita walaupun 10.000 orang, kita tetap physical distancing ini ceritanya. Welcome Bu Desi ya. Thank you. Ini episode perdana. Wow. Ya, ngobrol bareng Faith. Oh bukan, ini ngobrol bareng Aba Worship ya. Karena ini Faith masih malu-malu ya teman-teman ya. Faith ini umurnya nggak jauh sama saya. Ya, kita sepantaran ya, makanya dia malu-malu, saya juga agak malu-malu. Masa Ya. Coba Faith pengen tahu apa kepada Bu Desi hari-hari ini mungkin. Selama pandemi ini kesibukannya apa aja? Udah kayak pembawa acara lo, presenter lo. Gimana Bu Desi, ini lagi masa corona nih? Iya, sebetulnya kalau buat saya nggak terlalu banyak perbedaan ya, karena kan selama ini kan memang kegiatan banyak di rumah. Cuma buat saya cukup ada banyak benefit karena ada banyak benefit. Iya, benefitnya karena kayak dulu misalnya nggak pernah ngurusin sosial media, jadinya kan sekarang jadi mesti bisa ngurusin, jadi bisa bikin YouTube sendiri, bisa mesti ngedit sendiri, mesti segala macam. Aktif di channel YouTube sekarang. Channel YouTube-nya apa? Desi Trisnawati. Ya. Desi Trisnawati ya, coba subscribe channelnya ya. Itu isinya apa ya? Well, actually kalau itu mostly itu tentang cooking, mostly gitu. Tapi ada beberapa lagu lah, ada beberapa lagu yang lagu. Oh iya, gua denger Bu Desi ini suka menciptakan lagu loh. Iya, karena kan dulu sempat terlibat di dalam worship leader ya. Oh iya. Ya, praise and worship. Jadi ya itu lagu yang udah puluhan tahun lah, yang maksudnya memang
tidak mau diciptakan dalam bentuk CD, memang hanya untuk legacy Mau aja. dibagikan, Hanya dibagikan gitu ya. aja di YouTube. Nah ini Fed lu penting nih untuk subscribe di channelnya Bu Desi. Jangan lupa and ring the bell. Iya. Karena ujung-ujungnya kalau lu belajar masak nanti bisa menjadi seorang pencipta lagu. Gitu. Oke, dengan corona ini kan aku dengar Bu Desi juga ada hotel ya, mengelola hotel juga ya. Kondisinya Kita sempat 3 bulan ini tutup ya. oke, hotel tutup. Tutup, tapi saya bersyukur pada waktu kondisi itu saya punya staff cukup suportif gitu loh. Jadi nggak ada ini, mereka sangat suportif. Oke, kalau mau tutup dulu, tutup aja. Ya, puji Tuhan sekarang bulan Juli ini kita udah mulai buka lagi. Jadi sempat off 3 bulan gitu. Masa corona ini ada pembelajaran apa gitu Bu Desi? Kan ini kan banyak orang mengalami guncangan gitu-gitu ya. Lu terguncang nggak, Fet? Ya lumayan. Masa sih? Gayanya. Oh, lumayan. Ada pembelajaran apa gitu, Bu Desi? Iya, saya rasa kalau buat saya pribadi, apa ya, artinya gini loh, segala sesuatu kita bisa rencanakan, ya kan? Tapi kalau memang Tuhan punya rencana lain, apapun rencana manusia itu ya nggak bisa. Dan ini juga waktunya buat kita, kalau buat saya sih, resting ya. Resting. Masa untuk lebih cooling down. Cooling down lebih ini, karena kan kalau semua itu kegiatan, wah rencana, kayaknya kita tuh wah punya rencana itu, tapi kalau memang bukan kehendak Tuhan, ya kan itu nggak akan terjadi itu. Silakan berencana, tapi segala sesuatu tuh ada waktunya lah, and God know the best gitu buat waktu-waktu itu. Jadi ini sebenarnya bukan masa apa ya, kalau orang bilang kayak masa hukuman, masa penderitaan gitu. Kalau Bu Desi ngelihatnya ini satu istirahat, juga mungkin juga masa untuk kita belajar sesuatu juga ya. Iya, karena kan sebenarnya di Yesaya juga mengatakan ya bahwa something new is coming gitu loh. Menurut saya something new itu salah satunya corona ini, bahwa kita akhirnya merubah cara pandang kita, cara kita bekerja, cara kita komunikasi, semuanya kan jadi berubah gitu loh. Jadi ini menurut saya hanya penggenapan aja sebetulnya. Yang tadinya kita nggak tahu gitu loh. Ini one big things, perubahan yang baru terjadi. Gitu. Akan ada sesuatu yang berbeda, yang baru, yang kita juga mesti menyiapkan diri gitu ya, bukannya malah kayak aduh ini hukuman, ini melelahkan gitu-gitu ya. Kalau lu belajar apa, Fet? Nih lu termasuk narasumber nih, gua tanya-tanyain juga nih. Kurang lebih sama Kak Desi. Lu lebih suka sekolah offline atau online? Offline. Lebih suka offline? Iya. Masa sih? Ya, emang kenapa? Ya seru aja ketemu teman-teman gitu. Memang anak muda nih. Terus kalau belajarnya langsung tatap muka kan lebih dapat gitu loh. Kayak kita di studio nih ya, dapet gitu kan. Oke, nah hari ini kita mau masuk bahas tentang offline versus online nih, ibadah offline versus ibadah online, Bu Desi. Kalau Bu Desi sendiri gimana ya? Pilih mana sih? Maksudnya enak mana sih ibadah? Enak langsung ke gereja atau online gitu? Apa ya, kalau buat saya begini loh, segala sesuatu tuh pasti ada sisi positif dan negatifnya. Itu life itu kan about balance ya sebetulnya ya. Terus gimana? Life is about balance. Iya. Jadi artinya gini, buat saya senang dalam arti bahwa kalau memang offline tentunya ada hal-hal yang convenient lain ya. Contohnya yang nggak usah pusing-pusing mesti rapi ya, kita hanya duduk bisa nonton. Ya baru bangun kurang 5 menit exactly ya, gitu ya, langsung ambil ngopi malah ada yang begitu kan istilahnya kan. Masih belean gitu ya. Nah itu salah satu convenience-nya gitu loh. Tapi tentunya ada missing point gimana kita bisa mingle sama teman-teman, itu kan kayaknya itu yang agak dikangenin sih. Sama mungkin juga kalau buat saya atmosfer waktu kita worship secara korporat itu yang beda. Nah, itu yang nggak dapat. Oke. Jadi nggak bisa ya kalau disuruh milih ya. Maksudnya lebih pilih ini daripada ini gitu. Kalau disuruh milihnya itu tergantung preferensinya apa. Kalau saya misalnya saya banyak keluar kota. Kalau dulu ya, katakan dulu misalnya sering keluar kota ya. Sebulan tuh 2 minggu tuh bisa di luar Jakarta. Dan ada waktunya minggu tuh misalnya
ya nggak bisa ibadah karena urusan kerjaan misalnya. Nah itu mungkin pada waktu itu enak juga ya offline ya gitu. Jadi kita bisa tetap beribadah gitu kan. Tapi kembali segala sesuatunya balik ke tadi gitu. Ada hal yang positifnya, ada hal negatifnya gitu loh. Ya kita tinggal ini aja ya. Gimana? Jadi bukan soal memilihnya kali bukan ya. Masalah ini memilih, bukan soal yang mana yang lebih bagus, mana lebih baik gitu ya. Jadi bukan white and black. Gitu loh. Jadi itu daerah menurut saya sih agak abu-abu lah gitu. Jadi menurut Kak Desi ini kita di tengah pandemi masih perlu nggak ibadah offline? Kan kalau misalkan kita udah boleh nih ibadah offline, kita keluar rumah, kita kan ngerasa bebas nih. Tapi istilahnya kayak bebas tapi nggak bebas gitu, masih harus pakai masker, jaga jarak. Menurut Kak Desi gimana? Kalau menurut saya sih kembali missing point yang kita nggak dapatkan di offline itu akan bisa dipenuhi kalau kita di online. Yang di offline nggak bisa di online, online nggak bisa di offline gitu ya. Tentunya dengan prosedur-prosedur yang new normal mestinya oke gitu. Dan tentunya juga dengan kondisi-kondisi orang yang tertentu. Gitu. But more than that, buat saya begini loh. Yang kita mesti pikirkan bahwa apa itu ibadah, mungkin itu yang mesti itu ya kan? Karena banyak orang yang berpikir ibadah tuh kalau ke gereja, gitu. Menurut saya sih ibadah tuh sekarang kita ibadah nggak, menurut saya ibadah, gitu. Karena kalau fokusnya tuh bukan cuma di prosedur atau kegiatan atau rutinitas agamawi, gitu ya, itu adalah ibadah. Kan nggak berarti saya masak kalau saya nggak ibadah. Iya. Iya kan? Jadi kalau lihat menurut Bu Desi, ibadah itu in short apa sih supaya kita juga kayak berarti gua ini udah ibadah atau gua ini belum nih berarti. Nah, in short kalau menurut Bu Desi apa itu ibadah? Buat saya ibadah is a lifestyle, itu for sure, gitu ya. Ketika saya melakukan apapun, saya tahu bahwa saya lakukan itu buat Tuhan, buat saya itu ibadah. Gitu. Itu yang dibilang di 1 Korintus ya, apapun yang kamu lakukan. Bahkan kalau kamu makan sekalipun, nah ini Mas Tosiam nih, bahkan kalau kamu makan sekalipun atau bikin makanan sekalipun, biarlah hendaklah itu memuliakan nama Tuhan. Gitu ya. Jadi anything yang kita lakukan dalam rangka bahwa kita ini ingin memuliakan Tuhan, kita ingin hidup untuk Tuhan, itu sebenarnya adalah ibadah ya, as simple as this ya. Kalau misalnya saya sedang ada kerjaan, saya sedang menjamu tamu misalnya ya kan, I do my best gitu dengan makanan ini gitu ya, supaya tamu saya happy. It's acts of service kan. Kenapa? Karena buat saya lakukan itu bukan hanya untuk manusia. Profesionalisme saya dalam bekerja itu adalah bagian dari ibadah saya gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi mungkin ini yang mesti dibedakan, karena mohon maaf bahasa saya kadang-kadang banyak orang yang agamawi. Yang ini harus begini gitu loh, tapi secara hidupnya sih tidak mencerminkan ini itu. Dia ya. Gitu ya banyak orang kayak kalau lagi ini terutama tim worship juga ya, kalau lagi pelayanan kan nyanyi kayaknya kayaknya menyentuh surga gitu kan, begitu turun dari mimbar omongannya ya, perilakunya semua udah ngaco semua gitu kan. Nah ini itu berarti bukan ibadah dong ya, itu yang disebut agamawi tadi ya Bu Desi ya? Iya, saya nggak bisa ngejudge karena kan Tuhan yang melihat hati. Cuma secara mata sayangnya banyak orang yang agamawi dalam arti kehidupan sehari-harinya juga tidak mencerminkan itu gitu loh. Tapi kembali Tuhan yang melihat kondisi hati. Manusia saya bisa salah, bahkan banyak orang bisa salah menilai, ya kan? Tapi ya masing-masing kita mesti ngecek bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan buat Tuhan, itulah ibadah. Tapi kalau kita ada di dalam ruangan gereja sekalipun, tapi kita hanya biar keren gitu ya, gue nyembah biar kelihatan rohani, biar masuk Instagram kali biar masuk Instagram apalah itu Happy ya. Sunday gitu kan. Iya, Happy Sunday biasanya gitu ya, wah kelihatannya rohani banget gitu ya. Berarti itu Jadi kalau motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan, motivasinya supaya Happy Sunday tadi, ya berarti itu ya kita mungkin bisa menyebutnya belum beribadah itu menurut pendapat saya. Walaupun secara fisik ada di dalam gedung gereja. Wow, jadi ini Faith bukan bicara soal tempatnya ya, bukan gedungnya, bukan kegiatannya ngapain, tapi hati kita tuh bagaimana. Nah, terus bagaimana Bu Desi kalau ada orang yang bilang, oh kalau gitu
ya udah berarti nggak usah ke gereja ya, di rumah aja. Yang penting kan hati kita gitu kan ya, ada tuh ya. Banyak ya. Lu gitu. termasuk gitu nggak, Fit? Enggak sih. Kadang-kadang. Ya kadang males, cuma ya udah jalanin aja. Wah, ini sangat jujur sekali ya. Memang kalau di channel ini sangat jujur Kan sekali bohong ya. dosa. Betul. Wah, luar biasa loh kamu ya. Wah, saya langsung merasakan kekudusan di tengah-tengah studio ini. Gimana tuh Bu Desi, orang yang punya pandangan bahwa ya udah kalau gitu mah nggak usah ke gereja ya. Kalau saya sih jawabnya sederhana, setiap orang tanggung jawabnya masing-masing ke Tuhan. Ah, Simple, ya kan? Jadi berat yang ini. tahu bohong atau enggak kan kita. Iya, jawaban itu tuh bener-bener lu memang serius, nggak ke gereja nggak apa-apa, tapi gue serius, atau itu sebenarnya pembenaran ya, Iya, alasan iya. aja. As simple as that. Karena kan balik-balik, kalau memang hatinya nggak benar pasti banyak alasan. Ya nggak? Ya nggak, Fes? Ya kan? Ya kan? Kalau Wajah lu saya penuh alasan, bukan. Fet, ya. Gitu loh. Tapi ya ke situ setiap orang harus ngecek gitu loh. Harus ngecek kondisi hatinya sendiri. Kalau enggak ya kembali tanggung jawabnya masing-masing. Sederhana ya. Gitu. Termasuk juga kan biasanya yang udah kok gue udah ibadah online kok hari ini, padahal cuman buka 5 menit pertama ya, habis itu tutup, udah kok gue udah ibadah online. Nah itu kembali ke tadi yang dijelaskan Bu Desi ya, kembali ke hati masing-masing. Hanya untuk laporan. Hanya untuk laporan. Absen, saya hadir gitu. View-nya nambah ya. Nah ini awas nih, jangan cuma 5 menit loh ya. Mesti tonton sampai tuntas. Karena nanti terakhir-terakhir Fit nyanyi bagus banget nih. Nah kan kalau selama ibadah online ini kita kadang suka nyepelein gitu ya. Kadang kita suka misalkan nggak nonton ibadah online. Kayak aku jujur aja aku hari ini belum nonton ibadah. Tapi nanti nonton ya. Iya nanti nonton. Ini masih ada ya sekitar berapa belas jam lagi lah. Nah terus kan ya gitulah suka bolos-bolos dan nonton gitu dengan alasan malas. Jadi gimana sih selama di rumah aja kan pasti banyak cobaannya. Gimana kita membangun iman kekristenan kita gitu selama pandemi ini? Oke. Mungkin juga yang kadang kan kalau worshipnya nggak dapet ini hari ini ya lewat YouTube doang. Jadi lebih susah gitu kayaknya di masa sekarang orang Kristen tuh untuk mempertahankan iman gitu ya dengan online-onlinean ini, Bu Desi. Gimana Ini tipsnya? pertanyaan yang cukup serius ya. Serius. Emang fan tuh kalau nanya serius ya. Gua sih nggak pengen sebenarnya nanya yang serius-serius. Tapi dia ini pemikirannya tuh 30 tahun lebih. Sesuai dengan wajahnya. Iwan, parah banget. Enggak lah, enggak, dia kita sepantaran. Iya, saya mesti bilang bahwa jujur saya pun kadang ngalamin seperti itu gitu ya. Bahwa ya ini nggak dapet. Jadi secara manusia tuh ini kok kenapa ya tetap gitu loh ya. Ya ada juga ya perasaan kayak pasti gitu. nggak dapet ini. Nggak dapet nih atau korbannya ini deh gitu ya segala macam. Tapi kembali kalau buat saya itu penting. Itu sebenarnya apa ya, ibadah online itu hanya untuk mengingatkan kita. Fungsinya tuh mengingatkan. Manusia ini kan suka lupa ya. Jadi bukan satu-satunya gitu ya, bukan cuman itu doang gitu di dalam kekristenan kita tuh. Udah ini doang, bukan cuman itu. Iya, maksudnya ya gereja ada, ini ada kan sebenarnya untuk mengingatkan kita, ayo kembali ke Tuhan, ayo kembali ke Tuhan. Jadi kita mesti tahu itu. Karena kita gampang lupa, kadang udah sibuk, udah nggak perlu lah. Ada yang ngingetin lagi, ayo. Begitu dia ngerti, gila, lewat pujiannya aku diberkati loh. Gitu loh. Lewat khotbahnya aku diberkati, dia tuh mengingat kita untuk kembali, ayo back to track gitu loh. Tapi betul, itu bukan satu-satunya gitu loh. Ya. Intinya adalah kembali mengerti. Saya punya satu ayat yang saya cukup pegang, yaitu di Ibrani 11 ayat 6. Wow. Ya, dikatakan bahwa barang siapa yang datang kepada Allah, dia mesti tahu bahwa Allah ada. Iya betul. Ya, kata Allah ada ini penting tuh. Jadi kita ngerti dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, Ini walaupun bahwa Allah online ada. service kita tahu bahwa Tuhan hadir. Allah ada, gitu loh. Dan Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, gitu loh. Wow. Ya, jadi ini membangun saya. Jadi kalau saya mau ngapa-ngapain, mau cuek, mau apa? Ingat ya, ada Tuhan di itu sini. ada. Ya, mau apa? Ketika sungguh-sungguh juga Tuhan ada, dan Tuhan memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, gitu loh. Jadi kata kunci ini buat saya pegang. Ini mau ibadah dalam arti online atau offline, atau urusan kerjaan, gitu loh, mau urusan sekolah, apapun sekolah, mau Allah apa. ada.
Jadi hati-hati. Menyadari bahwa Tuhan itu ada, Yes. dan kita melakukan semua itu untuk Tuhan. Betul. That is ibadah. Itu ibadah. That is worship. Yes. Nah, bukan soal nyanyinya doang. Nyanyi tapi nggak sadar kalau Tuhan ada. Makanya gue pernah lihat tuh di YouTube. Ada yang praise and worship terlalu on fire kali ya, jadinya malah jadi kayak goyang pantura jadinya. Nah itu mungkin nggak menyadari bahwa Tuhan ada gitu ya. Oke, thank you Bu Desi. Sama-sama. Ya, sayang sekali ya kita singkat waktu dan durasinya, tapi kita memang belajar banyak sekali hari ini. Fed, lu belajar apa dari obrolan ini? Ya kan lu pemikiran kan 30 tahun ke depan nih, maju sekali gitu kan ya. Coba lu mewakili generasi lu belajar apa dari obrolan kita selama beberapa waktu ini? Ya, aku dapetin kalau ibadah itu nggak perlu mengandalkan ambience gitu loh. Jadi kita, Wah, ini bagus yang penting loh. hati kita gitu. Jadi kita jangan berpatokan sama atmosfer, nuansa gitu ya. Tapi yang penting apanya? Fit? Hatinya. Oh, gua pikir dompetnya. Bukan, yang penting hatinya. Nah, jadi sebenarnya nggak masalah online atau offline, mau nanti kalau misalkan sudah new normal pun juga bukan masalah itunya ya, bukan masalah online service atau datang ke gerejanya, tapi yang penting hati kita bagaimana. Nah, saya percaya teman-teman, saudara pasti juga ada jenis-jenis orang yang memilih untuk bisa offline. Nah, kita juga nggak perlu menghakimi mereka kayak gimana sih kok nggak mengerti esensi ibadah. Ya kadang memang ada jenis-jenis orang tertentu yang mereka butuh untuk offline gitu kan, asalkan memang gereja sudah dengan protokol yang kesehatan yang terbaik, semuanya siap. Menurut saya sih juga nggak masalah ya. Juga sebaliknya kalau ada yang berpikir bahwa udahlah online aja, juga kita jangan menghakimi kayak gimana sih nggak ada kasih kekeluargaan, ketemu apa segala macem. Nah, jadi ini bukan soal offline atau online-nya, tapi bagaimana hati kita menjaga untuk terus, yang tadi Bu Desi bilang ya, bagus sekali itu ya. Jadi ini soal menyadari bahwa Tuhan itu ada dan memberikan hidup kita seperti Alkitab bilang, persembahkanlah tubuhmu ya kan untuk kemuliaan Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Nah, sebelum kita berpisah menutup dari sesi ini, Faith akan menyanyikan sebuah lagu. Apa judulnya, Faith? Takkan ku berdiam. Wih, takkan ku berdiam ya. Ini memang mendorong semua orang jangan bengong di masa pandemi ini ya. Jangan bengong di rumah gitu ya. Takkan ku berdiam itu adalah lagu ciptaan dari salah satu keyboardist atau worship, yaitu Kartika. Dan inilah dia Faith dengan Takkan ku berdiam. Thank you Bu Desi ya. Thank you. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. See you guys. Bye. Segala yang terbaik telah ku terima melalui salib yang mulia. Tak dapat ku membalas kasih-Mu yang tak terbatas. Kau pilihku sebelum ku ada dalam rancangan-Mu yang mulia. Setia-Mu yang sempurna membuat ku percaya takkan ku berdiam, kehendak-Mu ku lakukan, seperti Engkau mengabdikan diri-Mu kepada Bapa. Kau pilihku sebelum ku ada dalam rancangan